Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di channel Metal Marketer. Oke, yo yo yo. Tadi gue lihat di postingan di sosmed ya. Kata ibu kita tercinta, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia tercinta, bayar pajak itu sama dengan bayar zakat dan juga wakaf. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Kami sampaikan 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program Keluarga Harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi. Jadi itu adalah akses kapital. Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah. Gimana tuh menurut kalian guys? Ini tuh perbandingan atau kayak analogi MLM ya? Kocak. Bedanya zakat dan wakaf ya, itu kita tahu ya ke arahnya kemana. Sementara pajak, ibaratnya kita ditinggal sama mantan kita yang nggak pamit dan tiba-tiba udah dipakai oleh orang lain buat beli Alphard. Wih, nyambung nggak ya kira-kira narasi gua? Mungkin disambung-sambungin aja guys. Kocak. Pemirsa, pertanggal 17 Agustus jika kita berak 2 kali sehari akan dikenakan pajak. Maka dari itu minum air putih aja biar gak ada beraknya. By the way, secara maksud sebenarnya ya, pajak itu ya memang untuk kemaslahatan bersama ya, untuk jalan, untuk sekolah, untuk kesehatan ya. Memang secara maksud sebenarnya ya, itu ya memang bagus. Tapi masalahnya secara fakta real di Indonesia, di negeri tercinta kita ini, pajak kita ya bukan untuk rakyat, bukan untuk kemaslahatan bersama, tapi untuk para pejabat-pejabat koruptor di negeri ini. Secara fakta real. Lah kontol, negara ini udah resmi jadi simulator kebiadaban. Duit korupsi ribuan triliun lalir masuk ke DPR lewat jalur kotor, tokutu. Disamarkan lewat yayasan panti asuhan proyek sedekah. Kontol kakek dia keserempet kapal anjing. Bahkan bangunan amal biar kelihatan suci. Padahal itu cuma topeng buat nyolong lebih rapi. Pajak dinaikin ratusan kali, kebijakan pajak baru tiap minggu. Pajak emas, pajak kripto, pajak digital, pajak apapun yang bisa lo pikirin. Tapi giliran ditanya duitnya kemana? APBN malah jebol, defisit 204 triliun. Lah anjing, kemana semua duit rakyat itu? Ibaratnya pejabat itu kayak lu ngasih makan tetangga yang kelaparan ya. Nah kalau pajak, kadang kayak lu titip duit ke teman untuk beli sembako, tapi dia malah nyawer biduan guys. Dede, itu kayak siapa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nama Bupati Pati, Sudewo saat ini tengah menjadi bahan perbincangan. Bukan karena prestasinya tapi karena kebijakannya yang kontroversi, yakni menaikkan pajak bumi dan bangunan, PBBP 2, hingga 250%. Karena kebijakannya tersebut, Bupati Sudewo ramai mendapatkan kritikan tajam dari warga Pati. Beriringan dengan badai kritikan itu, beredar video yang memperlihatkan Sudewo tengah menyawar seorang biduan. Dalam video yang diunggah akun Twitter atau X Gojek Militan pada Kamis, 7 Agustus 2025, Sudewo terekam tengah berada di dekat biduan wanita. Dirinya yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu terlihat asyik bergoyang bersama sang biduan. Meski terlihat asyik, Sudewo terlihat sibuk. Tangan kanannya memegang mic, sedangkan tangan kirinya menggenggam segepok uang pecahan Rp50.000. Seraya melantunkan lagu dangdut berjudul Trajana, dirinya menyodorkan uang itu kepada kedua biduan. Uang yang disodorkan pun ditarik perlahan selembar demi selembar oleh sang biduan. Meski uang yang diambil Budian mencapai jutaan rupiah, Sudewo terlihat sumringah. Belum ada pernyataan resmi dari Bupati Pati Sudewo terkait viralnya videonya nyawer biduan. Pejabat yang suka nyawer biduan, anjay. Kira-kira gimana menurut lu semua guys? Kalau gue ya seperti itu tadi ya, karena ini menurut gue kocak banget ya. Dan apa ya, nafsu banget pengen nguras uang rakyat. Ya. Dan mengibaratkan dengan zakat, menyamain dengan zakat dan wakaf. Gue sepakat sebenarnya kalau misal apa ya, kita disuruh untuk bayar pajak ya, karena memang secara maksud sebenarnya itu untuk kebaikan kita semua.
Tapi ya kita lihat negara kita ini, guys. Negara kita ini seperti apa? Pemimpinnya seperti apa? Ya, dan apakah memang benar uang itu akan digunakan untuk kemaslahatan bersama? Ya mungkin 1-2 orang lah ya di ranah pemerintahan itu yang memang benar-benar ingin membuat ataupun menjadiin uang pajak tersebut itu untuk kemaslahatan. Tapi di belakang-belakang pejabat itu, di dalam ranah pemerintahan itu sangat banyak tikus-tikus berdasinya. Gue bukan nggak ngedukung ya bukan nggak ngedukung Ibu Sri Mulyani ya dan gue juga nggak memperprovokasikan untuk kita nggak bayar pajak. Tapi melihat yang terjadi di Indonesia saat ini, melihat yang terjadi di Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang, uang negara kita ini habis itu sama koruptor. Nah, gue akan sangat sepakat dengan pajak ya. Nggak apa-apa pajak itu semuanya dipajakin, asal koruptor dikasih ganjaran ataupun hukuman yang berat. Ya paling enggak ya hukuman seperti ya mohon maaf seperti hukum potong tangan atau potong jari. Ya kalau tangan mungkin agak ini ya, potong jari aja. Jadi ada bekasnya. Biar apa? Biar mereka takut untuk mengulanginya lagi, dan yang pejabat-pejabat lain itu juga takut untuk melakukan korupsi. Kalau ada ganjaran yang pas, ganjaran yang ditakutin. Cuman kalau nggak ada ganjarannya, nggak ada hukuman yang mereka takutin, ya Indonesia nggak akan pernah jadi emas menurut gua. Indonesia akan dimakan terus sama koruptor-koruptor banyak tuh. Kocak. Kekayaannya aja langsung. Berapa kekayaan Anda hari ini? Saya nggak tahu jumlahnya persis ya. Dalam artian begini, kalau nggak tahu dikiranya saya karena membunyikan. Pertama, untuk kekayaan saya yang berhubungan dengan properti, gitu ya. Saya akan bisa menjelaskan cukup detail beberapa properti yang dimiliki suami saya. Suami saya dalam hal ini dia mendapatkan warisan dari orang tuanya tanah di Tangerang, dan itu dibagi dengan seluruh saudara-saudaranya. Saya dalam hal ini dengan suami saya, sesudah saya menikah tahun 88, saya sebagai dosen, sebagai peneliti di LPEM, kita mulai membeli tanah di Pesona Depok. Kita cicil pakai banknya sekarang udah nggak ada, Bank Bali. 30 tahun selesai. Saya kemudian Oke, kira-kira gimana menurut kalian semua guys? Ya, lu komentar guys, apa pendapat lu dengan pernyataan ibu kita ini ya, ibu kita Menteri Keuangan ini tentang bayar pajak itu sama dengan bayar zakat dan wakaf dengan fakta yang terjadi di Indonesia selama ini. Komentar ya guys. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.